Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin seluruh insan pegadaian yang menyaksikan podcast Ganyang Fraud tahun 2022, Kanwil 4 Balikpapan, bersama saya Ade Setiawan yang akan memandu podcast Ganyang Fraud 2022 kali ini. Dan telah bergabung bersama kita kali ini, pembicara kita Bapak Hermawan Aris Andi, pemimpin wilayah Kanwil 4 Balikpapan yang telah bergabung bersama kita pada hari ini. Selamat pagi Pak Andi. Pagi Mas Ade. Wah, bagaimana kabarnya hari ini Pak Andi? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Baik, Pak Andi sudah bersedia tentunya untuk kita pada hari ini dan kita akan mengupas tuntas sebuah tema yang menarik yaitu tentang lawan. Bagaimana menyikapi dengan bijaksana tentunya insan pegadaian yang mengajak melakukan tindakan fraud dan perlunya bersikap bijak dalam perintah atasan yang menyalahi aturan tersebut. Perlunya implementasi budaya akhlak khususnya loyal di mana patuh terhadap pimpinan namun untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perusahaan. Baik, Bapak Andi yang telah bergabung bersama kita pada hari ini, boleh sedikit cerita untuk seluruh insan pegadaian yang bergabung pada hari ini, mungkin profil singkat dan juga perjalanan karir bersama pegadaian sejauh ini. Silakan, Pak. Terima kasih Mas Ade. Selamat pagi teman-teman semua. Saya itu masuk pegadaian sudah cukup lama ya. Jadi lulus kuliah tahun 93, ada lowongan, daftar dan itu pegadaian. Jadi sekitar tahun 94 saya memulai karir di pegadaian sebagai auditor. Pendidikan auditor pada saat itu kita jalani selama kurang lebih 18 bulan. Cukup lama saya, jadi selama 18 bulan itu hanya sebagai siswa gitu ya. Kemudian penempatan pertama saya di tahun 95 itu ada di Kanwil Denpasar. Kemudian promosi sebagai pemeriksa madya waktu itu di Kupang tahun 1999. Kemudian geser lagi tahun 2002 ke kantor pusat sebagai SPI Pusat, kemudian geser lagi ke Jogja tahun 2006 sebagai manajer operasional, tahun 2008 sebagai manajer operasional di kantor wilayah Semarang, kemudian masih di tahun yang sama saya digeser lagi sebagai pemimpin cabang di Sudirman, Jakarta. Nggak lama, hanya 4 bulan. Tahun 2009 dipercaya sebagai inspektur wilayah pada saat itu ya sebutannya di Kanwil Padang, kemudian tahun 2011 sebagai inspektur wilayah di Surabaya. Juga di tahun yang sama saya diangkat pertama kali sebagai pemimpin wilayah Semarang pada tahun 2011 juga. Kemudian geser lagi di tahun 2012 sebagai inspektur wilayah lagi di Jakarta. Tahun 2014 diangkat lagi dipercaya lagi sebagai pemimpin wilayah Jakarta. Tahun 2014, tahun 2015 sebagai pemimpin wilayah di Denpasar. Kemudian geser lagi tahun 2018 sebagai Pinwil Surabaya. Kemudian tahun 2018 juga di akhir itu sebagai inspektur pengembangan di SPI. Tahun 2022 awal sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko 6 bulan dan sejak bulan Juli 2022 sebagai pemimpin wilayah di Balikpapan. Jadi sudah cukup banyak ya perjalanan tugas saya di pegadaian ini. Mungkin itu secara singkat ya, apa yang bisa saya sharing ke teman-teman semua perjalanan karir kalau tadi disampaikan. Iya. Gitu Mas Ade. Baik, keren sekali tentunya insan pegadaian yang menyaksikan podcast kali ini, Bapak Hermawan Aris Andi dengan basic auditor. Dan juga pernah dan lama sekali menjabat sebagai inspektur wilayah. Tentunya sangat inline Pak ya dengan pembahasan yang akan kita bahas tentu hari ini. Kita akan mengupas tuntas nih Pak Andi, bagaimana menyikapi dengan bijaksana jika terdapat insan pegadaian yang mengajak melakukan tindakan fraud. Mungkin boleh untuk di awal Pak Andi boleh sharing-sharing pada kita semua pandangan dari Bapak Andi sendiri bagaimana nih menyikapi jika ada insan pegadaian yang mengajak melakukan tindakan fraud itu sendiri. Terima kasih Mas Ade. Jadi
berdasarkan pengalaman gitu ya, pelaku-pelaku fraud di Pegadaian terutama, kalau secara teori kan kita ada eh, three angel fraud begitu yang sering-sering kita dengar begitu. Jadi paling banyak kalau itu kan ada kesempatan, ada niat, kemudian pembenaran. Jadi tiga itu yang mempengaruhi. Pandangan saya jadi terhadap itu yang paling utama adalah masalah niat. Ya, meskipun ada kesempatan, tapi kalau nggak ada niat fraudnya ya nggak fraud. Meskipun sudah ketat sistemnya, tapi kalau niatnya pengen fraud, ya fraud juga yang terjadi. Jadi memang kembali kepada diri masing-masing ya, apakah mereka akan bertindak fraud atau tidak. Itu yang paling utama. Oke, back to yourself. Kembali pada diri masing-masing ya Pak Andi ya. Jadi silakan dikontrol dari diri masing-masing dulu untuk apakah punya niat dan juga jika ada kesempatan itu ya Mas Pak Andi ya. Baik, selama berkarir nih Pak Andi di Pegadaian tentunya jadi auditor, inspektur wilayah dan juga pernah menjadi pemimpin wilayah. Mungkin pernah nggak Pak Andi mendapatkan atau pernah melihat ada case tentang hal seperti yang kita bahas kali ini, adanya insan Pegadaian ataupun pimpinan unit kerja yang mungkin mengajak bawahannya untuk melakukan tindakan fraud ini sendiri. Baik ya. Jadi memang kalau mengajak fraud tentu ada lah kejadian seperti itu. Tapi secara tidak langsung ya mungkin mengajaknya mereka itu lebih pada terutama pimpinan unit kerja. Tapi sebenarnya yang ingin saya garis bawahi bahwa sebetulnya kita itu masing-masing orang adalah pemimpin ya. Minimal memimpin dirinya sendiri, memimpin diri sendiri. Tadi kalau konteksnya apakah itu mengajak, ya sama tadi niatnya, apakah mengajak dirinya untuk melakukan fraud itu. Sejauh ini memang kalau kasus yang terjadi, fraud yang terjadi di Pegadaian terutama, kalau mengajak secara langsung mungkin nggak banyak ya, tapi memberikan ruang mereka untuk melakukan fraud itu mungkin yang agak banyak. Karena apa? Supervisi dari masing-masing pimpinan itu masih kurang menurut saya, sehingga teman-teman yang dalam tanda petik gitu ya punya niat fraud itu menjadi terwujud ya niatnya begitu, karena kurangnya supervisi dari masing-masing atasan gitu Pak. Oke, mungkin itu tadi sudah pandangan Pak Andi, mungkin case ataupun pandangan beliau terhadap Ganyang Fraud kali ini tentunya. Dan untuk penutup kali Pak Andi, singkat saja pada hari ini tentunya, silakan mungkin Pak Andi pengen berikan tips atau insight untuk seluruh hadirin insan Pegadaian yang menyaksikan pada hari ini, bagaimana nih membudayakan dimensi loyal pada budaya akhlak di mana boleh kita patuh pada pimpinan terhadap hal-hal yang bersifat tidak bertentangan dengan aturan perusahaan. Nah, jadi bagaimana pandangan Pak Andi untuk tips ini sendiri? Baik Mas Ade. Jadi kalau loyal itu menurut saya kan mungkin di bawah taat dan patuh ya, sedikit di bawah taat dan patuh. Seperti halnya kita kepada orang tua kita, kepada agama atau pada Tuhan begitu ya. Itu kan satu wujud taat dan patuh. Kalau seperti halnya kita kepada orang tua begitu ya. Kita akan taat dan patuh, kemudian kita akan bela orang tua kita jika terjadi sesuatu, kita akan. Nah, loyal itu mirip-mirip seperti itu menurut saya. Jadi karyawan terhadap atasan seperti itu. Jadi kalau saya memandang loyal seperti ini, pertama kita loyal itu terhadap profesi kita. Misalnya kita seorang penaksir, ya kita loyal terhadap profesi penaksir, kita tingkatkan kompetensi kita yang kaitannya dengan pekerjaan kita. Kemudian kita tentu tidak bisa hanya bekerja sendiri. Kita masih butuh supervisi dari atasan kita. Nah, kita juga loyal terhadap atasan kita. Artinya bahwa kita menganggap atasan kita itu memiliki cara pandang yang lebih baik, pengalaman yang lebih banyak, sehingga kita perlu juga mendengarkan apa yang diarahkan oleh pimpinan kita. Dan itu akan berlanjut kalau kita memiliki loyalitas seperti itu, akan loyal berdampak terhadap organisasi ya, terhadap perusahaan. Sehingga apa yang disampaikan oleh atasan kita tentu kita akan mengikuti. Tapi tidak berhenti dari situ.
kita juga harus memahami apa yang menjadi standar operasi perusahaan. Itu penting. Karena ketika kita memahami itu, kalau pimpinan kita itu keluar dari jalur gitu, kita pun bisa juga mengingatkan agar apa yang disampaikan oleh atasan kita itu tidak pas dengan SOP yang kita miliki. Arahan dari pimpinan tetap harus kita laksanakan, wujud tanggung jawab kita terhadap profesi kita. Seperti itu Mas Adi. Baik, luar biasa sekali ya Pak Andi ya. Kita tentu paling penting untuk loyal Pak ya. Ya, Memang harus ya. dalam mengimplementasikan budaya loyal ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun satu pesan yang sangat penting dari Pak Herman Arisandi yang memberikan tadi bahwa pentingnya memahami SOP Pak ya. Betul. Jadi jika Anda memahami SOP, hal-hal yang bertentangan dengan aturan kita bisa mengfilter dan memverifikasi dan hal-hal tersebut bisa menjadi benteng dan juga untuk keberlangsungan keberjalanan kita sehari-hari tentunya. Baik, itu tadi ngobrol singkat kami dari hari ini untuk tema tentang lawan bersama pemimpin wilayah Kanwil Pakuan Pak Herman Arisandi. Mungkin sebagai closing, mungkin Pak Andi ada ingin pesan-pesan untuk teman-teman terhadap perilaku ataupun tema lawan yang kita angkat pada hari ini Pak Andi. Baik, terima kasih. Mungkin pesan saya yang paling masih relevan gitu ya, apa yang dijadikan sebagai tagline-nya SPI Pegadaian dan itu bagus dan mungkin itu harus dimiliki oleh seluruh insan Pegadaian, yaitu jaga diri kita, jaga teman kita, jaga perusahaan kita dari fraud. Itu. Keren sekali, jaga diri kita, jaga teman kita, dan jaga perusahaan kita dari fraud tentunya. Oke, boleh berikan aplaus secara virtual dong untuk Bapak Herman Arisandi yang telah memberikan sharing-sharing bersama kita hari ini dengan tema yang luar biasa, yaitu lawan. Terima kasih Pak Andi yang sudah menyempatkan waktu untuk hari ini. Terima kasih untuk seluruh hadirin insan Pegadaian yang menyaksikan podcast Ganyang Fraud 2022. Saya Desewan, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.